Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Yudi Rengganis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pemanfaatan multimedia pembelajaran. Jadi, apa itu multimedia pembelajaran? Multimedia pembelajaran adalah seperangkat hardware ataupun software yang berbasis teknologi digital untuk menyampaikan pesan atau informasi dari guru ke peserta didik atau antar sesama peserta didik yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi, praktik, dan penilaian yang didesain dengan menggunakan berbagai media secara bersamaan, seperti teks, gambar atau foto, film atau video, dan lain sebagainya, yang kesemuanya saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. Ada 3 pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama, multimedia digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran di kelas. Misal, jika guru menjelaskan suatu materi melalui pengajaran di kelas atau berdasarkan suatu buku acuan, maka multimedia digunakan sebagai media pelengkap untuk menjelaskan materi yang diajarkan di depan kelas. Kedua, multimedia digunakan sebagai materi pembelajaran mandiri. Pada tipe kedua ini, multimedia mungkin saja dapat mendukung pembelajaran di kelas, mungkin juga tidak. Berbeda dengan tipe pertama, pada tipe kedua, seluruh kebutuhan instruksional dari pengguna dipenuhi seluruhnya di dalam paket multimedia. Artinya, seluruh fasilitas bagi pembelajaran, termasuk latihan, feedback, dan tes yang mendukung tujuan pembelajaran, disediakan di dalam paket. Ketiga, multimedia digunakan sebagai media satu-satunya di dalam pembelajaran. Dengan demikian, seluruh fasilitas pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran juga telah disediakan di dalam paket ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media atau multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama, audio. Media audio mampu menciptakan dimensi lingkungan kelas yang bisa memperluas dan memperdalam pengalaman belajar peserta didik. Guru dan peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis audio untuk meningkatkan kesempatan belajar. Terdapat 3 format yang paling umum yang biasanya digunakan dalam audio digital, yaitu MP3, MP4, dan AAC, yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai jenis audio digital seperti streaming audio, podcast, dan radio internet. Yang kedua, video. Media berbasis video dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan minat peserta didik, karena mayoritas peserta didik menyatakan belajar melalui video itu menyenangkan. Namun, guru harus mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasannya untuk mengatasi masalah saat memilih dan merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan video untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penayangan atau produksi video harus secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan membangun pengetahuan dan keterampilan literasi video. Yang ketiga, teks. Peserta didik dapat menemukan teks melalui materi cetak dan digital seperti buku teks, buku fiksi dan non-fiksi, surat kabar, buklet, pamflet, majalah, panduan belajar, manual, dan lembar kerja, serta dokumen olahan kata yang disiapkan oleh peserta didik dan guru. Yang keempat, visual. Media visual secara efektif dalam pembelajaran dapat melayani banyak tujuan di kelas, misalnya memotivasi peserta didik, menyediakan referensi konkret untuk menghasilkan ide, membuat ide abstrak ke konkret, mengarahkan perhatian peserta didik pada konsep-konsep penting, menyediakan cara untuk mengulang informasi dari perspektif yang berbeda, membantu mengingat pembelajaran sebelumnya, dan lain sebagainya. Berikut contoh multimedia pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama ada aplikasi multimedia interaktif. Kemudian yang di tengah ada contoh video pembelajaran matematika. Bisa juga dalam video YouTube dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gambar podcast untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar audio. Kemudian kita juga dapat menggunakan quizzes, kemudian live worksheet, GeoGebra, dan lain sebagainya. Demikian contoh multimedia pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.